Baik, sambil kita menunggu lagi sebentar, kita cek sound dulu ya sebentar. Swastiastu, Pak Karyawan, apakah terdengar suara saya? Atau salah satu Bapak Guru mungkin agar bisa terdengar, Bu Gung, bisa terdengar. Yes, semua Bapak Kepala Sekolah. Baik, karena sudah terdengar dengan jelas suara saya, jadi kita akan langsung saja nih, kita akan mulai acara sosialisasi PTM Niki. Nah, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi langsung saja, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Petang, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Petang, yang kami hormati pula Bapak KTU SMA Negeri 1 Petang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Petang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Siswa SMA Negeri 1 Petang, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Petang. Ya, jadi langsung saja nih. Kita akan mulai acara PTM Niki pada hari ini, hari Rabu, mohon maaf, pada hari ini Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Nah, jadi nanti anak-anak mohon mendengarkan dengan baik, tidak ada mengganggu kegiatan sosialisasi ini secara virtual. Nah, mohon mendengarkan nanti arahan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, dan arahan mungkin dari ada Bapak Ketua Komite di sini, dan arahan mungkin nanti ada Bapak Wakakurikulum, tolong dengarkan dengan baik, karena PTM mungkin nanti akan berjalan di hari Senin, apa saja yang perlu kalian siapkan, terus itu protokol kesehatan, bagaimana nanti akan berjalannya prokes di SMA Negeri 1 Petang agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, dan PTM pun juga nanti akan berjalan dengan baik. Jadi mohon nanti kalian menyiapkan buku mungkin ya, buku catatan, pensil, dan kertas. Nanti catat mungkin apa-apa saja yang penting, apa-apa saja nanti yang perlu kalian bawa pada saat PTM. Nanti yang akan dijelaskan ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ketua Komite, dan Bapak Wakakurikulum. Seperti itu nih. Ya, jadi anak-anak mohon tenang, mohon dengarkan dengan baik. Ya, seperti itu. Ini untuk kesempatan yang pertama ataupun acara pertama, mungkin arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang PTM yang akan kita selenggarakan. Ini Bapak Dudosan mohon untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, dan juga ada Bapak Ibu Wali siswa-siswi SMA Negeri 1 Petang. Yang persilakan Bapak Kepala Sekolah. Boleh dari ruangan, boleh. Untuk semua, Bu Gung. Sebelumnya izinkan kita mengaturkan pangastung karo, pangayu bagio, harapan untuk panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Bapak Ketua Komite yang sudah hadir di sekolah. Yang kita hormati Pak Kasek Kurikulum dan teman-teman guru yang mungkin bisa bergabung, baik dari sekolah maupun dari rumah masing-masing. Yang kita hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Petang yang mungkin sudah bergabung dari rumah masing-masing. Marilah kita untuk selalu bersyukur karena mudah-mudahan
sampai hari ini kita diizinkan untuk sehat, bisa berkumpul walaupun dengan kakak saya. Karena hari ini sangat penting, perlu disampaikan berkait dengan kegiatan supaya dampaknya nanti benar-benar merupakan yang kita inginkan. Sangat perlu diketahui oleh kita semua, terutama orang tua di rumah. Nah, apa-apa yang perlu diketahui, Bapak Ibu? Pertama, tatap muka, pembelajaran tatap muka akan dimulai tanggal 4 Oktober. Hampir mendekati 2 tahun kita belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka ini sebenarnya sudah sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Terbukti dari hasil rekapan persetujuan orang tua, 99,7% daripada orang tua telah menyampaikan persetujuannya untuk tatap muka. Nah, inilah yang kita usahakan supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka perlu saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu selaku orang tua supaya ini dijaga betul, supaya tidak kembali menimbulkan klaster sehingga ditarik lagi kembali kita tujuannya adalah nanti supaya kegiatan tatap muka ini berjalan. Sekarang ini adalah darurat, setengah berjalannya cuma 50%. Nanti harapan kita supaya jangan dikurangi lagi, nanti malah dikurangi 25%. Jangan sampai begitu karena ketidakdisiplinan kita. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan apa kebijakan kita di SMA Negeri 1 Petang supaya benar-benar mendukung program ini. Yang pertama adalah mohon betul-betul Bapak Ibu selaku orang tua untuk memperhatikan jam sekolah dan jam pulang anak-anak. Karena ini tidak biasa Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan masuk sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan sesinya. Tolong diperhatikan betul sesi berapa anak-anak Bapak Ibu dapat giliran ke sekolah. Sehingga Bapak Ibu tahu dia berangkat pukul berapa, pulang pukul berapa. Karena kita berusaha di sekolah supaya mereka tidak berkerumun. Nanti kalau setelah pulang sekolah, malah dia bergabung di tempat-tempat tertentu yang Bapak Ibu tidak tahu. Mohon ini perhatikan, kalau dia sudah masuk dan pulang pukul berapa, kalau belum di rumah, tolong dicek apakah dia sudah di rumah atau belum. Karena kalau belum, anak-anak seusia sekarang, ini kita maklumi juga, ini keteledoran kita ini akan berdampak yang seperti yang tidak kita inginkan. Ini yang kita khawatirkan. Semoga Bapak Ibu semua nanti setelah saya menyampaikan, nanti akan ada arahan dari Bapak Ketua Komite, juga nanti ada penjelasan dari Wakasek Kurikulum terkait dengan jam berapa masuknya, kemudian sesuai jadwal. Nah, nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan hal itu supaya kita bisa sesuai dengan keinginan kita bersama, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah tetap prokes. Jadi yang mungkin sudah biasa, tapi banyak yang abai ini Bapak Ibu. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, ini kadang-kadang tidak diindahkan oleh anak-anak kita dan oleh kita juga. Orang-orang lupa untuk benar-benar menerapkan itu. Jangan berkerumun. Nah, itu tolong benar-benar diingatkan. Namun tambahannya apa? Di SMA Negeri 1 Petang ini ada tambahan dari prokes itu. Tambahannya adalah saat anak-anak pulang dari sekolah, itu diwajibkan di rumah untuk langsung mencuci pakaiannya
dan langsung mandi, cuci rambut langsung. Jadi jangan pakaian yang telah dipakai dari sekolah itu dipakai besoknya lagi, jangan. Jadi itu langsung dicuci, siswanya mandi, cuci rambut, setelah itu baru boleh berinteraksi secara terbatas dengan keluarga. Ini mohon bantuannya Bapak Ibu orang tua untuk memperhatikan hal ini. Diingatkan kalau anak-anak datang dari mana, tidak hanya dari sekolah, datang dari mana saja, untuk mengganti pakaiannya, mencuci pakaiannya, dan mandi. Apalagi datang dari sekolah selama PTM ini kita, kalau kita sudah sama-sama menjaga, mudah-mudahan hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Sehingga aturan berpakaian untuk di SMA Negeri 1 Petang ini selama PTM yang darurat ini kita berikan kebijakan berbeda sedikit dari yang biasa. Jadi aturan berpakaian itu kita rubah sedikit ini untuk selama PTM. Nanti kita kembalikan lagi ke setelah kita bisa belajar dengan biasa. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir dengan segera. Jadi sementara ini hari Senin kita pakai putih abu, hari Selasa kita pakai enak dan bawahnya putih. Hari Rabu pakai kembali putih abu. Hari Kamis kita pakai pakaian adat. Hari Jumat kita pakai pakaian olahraga dan bawahnya pakai celana hitam. Dan hari Sabtu kita pakai pakaian pramuka. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengganti, biar ada kesempatan untuk nyuci pakaiannya, untuk menghindari penularan melalui pakaian seragam yang mungkin nempel virusnya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu perhatikan anak-anak sampai di rumah. Apakah dia sudah mandi, apakah dia sudah mencuci pakaiannya atau bagaimana. Jadi kalau belum, tolong ditegur, diingatkan. Karena kesalahan sedikit saja, kesalahan kecil akan berdampak besar kalau kita tidak perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan juga ketika dia di rumah. Kalau dari sekolah kita perhatikan supaya dia tidak berkerumun, jangan sampai di rumah keluar dia bermain di tetangganya gitu, berkerumun atau di masyarakat sekitar. Nah, ini mohon juga diperhatikan, sama-sama kita perhatikan, jangan sampai terjadi. Kemudian jika ada gejala, apakah itu sakit panas, batuk, pilek, diizinkan untuk tidak ke sekolah. Disampaikan saja bahwa ada kondisi panas atau apa, disampaikan aja ke pihak sekolah, diizinkan untuk tidak sekolah dan segera hubungi fasilitas kesehatan. Jadi seperti biasa, kalau memang kita demam atau kurang sehat, nah itu silahkan hubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Bila perlu konsumsi vitamin ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu sangat penting yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu selaku orang tua dan juga mungkin ada anak-anak, mohon juga dipatuhi nasihat orang tua, dipatuhi nasihat para guru, karena kalau kita tidak memperhatikan hal ini, jangan sampai nanti gara-gara hal kecil berdampak kita dibatalkan untuk tatap mukanya. Kembali lagi ke daring, penuh daring. Nah, demikian. Kemudian untuk pembelajaran, Bapak Ibu mohon juga ini selaku orang tua mohon bantuannya untuk memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran nanti pembelajaran lebih cenderung kami mohonkan nanti kepada Bapak Ibu guru pembelajaran agar menggunakan model pembelajaran blended learning.
Jadi model yang online dan offline, di mana sebelum pembelajaran berlangsung, minimal 1 hari sebelum pembelajaran berlangsung, kami mohonkan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan materi kepada siswa, apakah melalui Google Classroom, ataukah melalui WA Group, email, nah diberikan materinya. Mohon materi ini benar-benar ditindaklanjuti, jangan materi diberikan didiamkan. Karena dengan tatap muka terbatas ini tentu banyak yang masih kita kurang, karena kita biasanya masuk selama paling tidak 8 jam pelajaran sampai 10 jam pelajaran. Lalu kita ini masuknya cuma 6 jam, 3 jam. Berarti tentu waktunya banyak yang harus kita cari penyelesaiannya. Yaitu dengan kalau anak-anak sudah diberikan materi, apakah itu berupa video, apakah itu berupa PDF, ataupun dalam bentuk Word. Nah, ini sangat membantu. Sehingga pada saat pertemuan yang terbatas tersebut, kalau kalian sudah mempelajari di rumah, dibimbing oleh orang tua, maka diharapkan nanti sampai kalian di sekolah, kalian sudah tahu, oh ini bagian ini yang harus saya diskusikan dengan guru, bagian ini yang harus saya tanyakan, sehingga apa-apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran bisa lebih cepat teratasi, terutama masalah waktu. Jadi saya yakin ini semua guru akan menghadapi masalah waktu. Jadi demikian, kalian juga saya kira demikian. Karena apa? Indikator keberhasilan kalian di SMA Negeri 1 Petang ini salah satunya adalah dilihat dari seberapa kalian bisa masuk perguruan tinggi. Nah Bapak, Liu mesti ini memberikan pengarahan. Kemarin ada pengumuman bahwa 20 SMA secara nasional siswa langsung tingkat besar 20 langsung, dilihat artinya dari tidak membuka nilai aja UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang baru-baru ini diteskan ke perguruan tinggi. Sembang bayi misi Jadi di rewel. sana nanti indikatornya, Tadi anak-anak kelihatan SMA tuh, itu Pak. indikatornya di sana. Yang berpikir yang putus kan berangkat salah yang satunya putus idang yang paling cepat adalah tapi ngebut menuju ayam play perguruan motor san yang kalian telepon sing ceritakan ngangkat bersama keluarga. Nah, jadi kalau belajarnya kurang dari hanya 1 hari itu hanya 3 jam dan lebih-lebih kurang bahkan, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah itulah kita menyiasati SMA Negeri 1 Petang ini dengan pembelajaran blended learning. Nah jadi pembelajaran yang mana materi pembelajarannya lebih dulu disampaikan kepada siswanya dalam bentuk PDF, PowerPoint, Word, kemudian pada saat tatap muka materi itu dibahas kembali. jasata Itu di samping juga silakan nanti dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kalian saya tidak suka ini dengan cara begini, saya ingin yang lain sekali-sekali, silakan. Nanti sampaikan dengan gurunya, aktif dengan gurunya menyampaikan. Tanyakan hal-hal penting apa yang perlu kalian bahas lebih lanjut. Nah, mungkin hanya itu yang dari saya, nanti akan lebih rinci dengan Wakasek Kurikulum untuk membahas secara teknis tentang penjadwalan, tentang tata tertib, demikian. Dan juga kami mohonkan penjelasan dari penekanan-penekanan dari partner kita di sekolah ini, Bapak Ketua Komite sebentar lagi akan lebih-lebih beliau sangat lama berkecimpung di bidang pendidikan. Tentu sangat banyak bisa kita harapkan bantuannya untuk penyelesaian masalah-masalah kita ini. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di kita semua. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Petang tentang PTM yang akan diselenggarakan hari Senin. Nah, jadi nanti anak-anak harus mentaati prokes yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Begitu juga tadi sudah disampaikan aturan pakaian ke sekolah dengan aturan PTM-nya. Ya, seperti itu. Baik, langsung saja. Selanjutnya arahan dari Ketua Komite kepada Bapak Ketua Komite dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Seluruh yang mulai yang menyampaikan beberapa kata-kata tentang persiapan virtual PTM niki. Giring sareng-sareng sami niki nandasice dumugi pelaksanaan ritual PTM niki membagi antar sesuai dengan harapan kita bersama. Nirien, yang pertama, yang hormati Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan anak-anak serta orang tua wali yang ada di rumah yang ikut mendengar atau menonton daripada acara Rahina Wangkin ini, sehingga kita semua bisa berharap mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan kita di sekolah bisa berjalan dengan baik dan segera mungkin walaupun sekarang pemerintah hanya memberikan batasan daripada tatap muka niki, dumugi cepat bisa dibuka 100%. Nah, niku harapan. Nah, yang pertama, yang tekankan di sini bahwa prokes nanti untuk pelaksanaan ritual PTM niki atau tatap muka itu tolong hati-hati, semua syaratnya harus dipenuhi. Itu harapan dia. Begitu anak-anak datang ke sekolah, apakah cuci tangan dulu, dites suhunya dulu. Nah, kalau memang ada kelainan ya, agar sekolah bisa membijaksanai nanti untuk dipulangkan anak-anak. Kalau memang ada kelainan. Nah, kalau memang sudah ya bagus, baik, silakan laksanakan sesuai dengan prokes. Itu yang pertama. Nah, wali kelas yang harapkan di sini berperan sangat penting untuk memantau anak-anak nanti, terutama dari sisi jadwal, sehingga anak-anak dan para wali yang ada di sekolah bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Apa yang menjadi harapan kita nanti, karena dampak daripada COVID ini banyak sekali yang menimbulkan dampak, terutama dari kualitas kita. Nah, ini harapan dia. Dalam belajar tatap muka, harapan daripada yang sendiri selaku komite agar betul-betul disiapkan apa yang perlu disiapkan nanti di sekolah, itu perlu berpikir lebih banyak untuk persiapan itu. Mengenai jam atau jadwal, ini agar disampaikan kepada orang tua wali apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi itu benar apa adanya, sehingga orang tua itu harus tahu jadwal jam berapa anaknya bersekolah. Itu jam berapa dia harus selesai. mati komputer ya. Satu kan api. Bahkan istilahnya begini, selesai di sekolah, tahu-tahu ada di tempat lain ada kerumunan lagi. Nah, ini kita yang bermasalah nanti.
Nah, ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Orang tua wali pun yang ada di rumah harus tahu mengenai jadwal anak-anaknya, sehingga tidak keluyuran anak-anak sehabis melaksanakan tatap muka di sekolah. Nah, Niko. Nah, dari para wali yang ini yang menjadi sangat penting di sekolah agar bisa mengidentifikasi daripada siswa yang ikut tatap muka. Contoh, apabila ada keluhan daripada siswa, tolong itu dilihat dengan baik. Keluhan pertama istilahnya keadaan fisiknya, apakah ada gejala dan sebagainya. Nah, harapan seperti bapak kepala sekolah itu bisa dipulangkan atau disuruh berobat dan sebagainya. Nah, ini sangat penting dari para wali untuk mengidentifikasi keadaan situasi daripada anak siswa itu sendiri. Nah, mengenai pakaian, yang setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Baru, bahwa pakaian itu hanya sekali pakai. Yang setuju nih kok. Karena apa? Karena kalau ini pakaiannya berlarut dipakai 2 kali tersebut, ini menyebabkan juga bermasalah karena penyakit ini virus yang memang sudah ingin bukan penyebaran dari mulut ke mulut, itu sudah di udara nih gitu. Nah, disiplin ini harapan paling besar ya, disiplin terhadap anak-anak dan guru mengajar itu bang, jangan sampai nanti karena jamnya sangat terbatas, anak-anak sudah siap, guru udah ada. Nah, ini harapan dia jangan sampai seperti ini kok, artinya sama-sama disiplin lah guru dan anak-anak, sebab ini waktunya sangat terbatas. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas harapan kita nanti ke depan, sebab untuk masuk nanti perguruan tinggi ke depannya itu memang sangat berat sekali. Kalau memang jurusan untuk mencari sarjana sosial ya masih mendingan, masih gampang. Tapi kalau sudah menjurus kedokteran dan menyangkut dengan nyawa manusia, ini yang berat. Makanya tetap yang harapkan kualitas bisa dijaga. Nah, dari keseluruhan yang sampaikan itu akan berdampak pada sekolah kita dari sisi kualitas. Sementara selama COVID ini hampir 2 tahun ini seolah-olah ya kualitas kelihatan bagus tapi semu. Sebab apa? Sebab kenapa dia katakan semu? Sedangkan guru orang wali kelas saja bisa tidak mengenal siswanya. Siswa tidak mengenal guru. Nah, ini yang terjadi. Nah, makanya harapan yang dengan adanya tatap muka ini segera mempersiapkan diri baik daripada guru wali, guru yang mengajar bidang studi, sehingga betul-betul mengenal daripada siswanya nanti dengan harapan kita bisa meningkatkan kualitas. Nah, Niko saja dari pihak sendiri apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi yang sangat setuju. Nah, ya dari yang cukup di Kodumun, apabila nanti ada daripada penyampaian yang salah, yang mohon maaf sebanyak-banyaknya, kita berdoa bersama sehingga perjalanan daripada tatap muka ke depan niki berjalan lancar, antar, kita diberikan tuntunan, diberikan kesehatan, bagi yang sakit segera mendapat kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, Niko, sebagai penutup kata yang sampaikan, bisa. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komite tadi sudah menyampaikan arahan kepada siswa-siswi kita. Baik, langsung saja arahan dari Bapak Wakakurikulum. Jadi mohon kepada anak-anak mungkin menyiapkan mungkin pulpennya dan menyiapkan mungkin catatan kecil untuk mencatat apa-apa saja yang perlu kalian taati ataupun bawa aturan-aturan apa saja nanti yang akan anak-anak lakukan di penyampaian Bapak Wakakurikulum, karena Bapaknya ini akan menyampaikan lebih detail persyaratan PTM yang akan kita lakukan pada hari Senin ya. Jadi mohon kepada anak-anak menyiapkan buku catatan agar nanti
bisa kalian siapkan dengan matang perlengkapan pada saat PTM. Mungkin seperti itu ya anak-anak. Jadi mohon dengarkan Bapak Wakil Kurikulum dengan baik. Tidak ada yang berbuat dengan chat yang tidak-tidak. Nanti kalau kurang jelas langsung aja chat personal ya. Mungkin kepada walinya ditanyakan yang kurang jelas. Itu Bapaknya akan bisa membicarakan secara detail. Ini Bapak Wakil Kurikulum dengan hormat disilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Yang diberikan untuk penyampaian secara teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang kita selenggarakan setelah kita 2 tahun nanti ada link tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Bapak Ketua Komite yang kami hormati dan juga Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan di staf Waka, serta proktor dan teknisi yang sudah menyiapkan virtual nanti dengan begitu baik. Kemudian Bapak, Ibu dari orang tua siswa dan wali siswa yang hadir di room, serta anak-anak yang hadir di room. Nanti diharapkan anak-anak mengambil link yang akan dikirim kepada siswa untuk YouTube-nya dan diajaklah nonton orang tuanya bagaimana penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite sehingga PTM terbatas ini tidak menjadi klaster baru di sekolah. Sebelumnya sampai hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan berkah yang begitu berlimpah dan semoga kesehatan kita dan imun kita tetap terjaga di masa pandemi ini. Dengan mengaturkan puji syukur dan Pangastunkaro Om Swastiastu yang mulai sesi teknis dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali yang menindaklanjuti dari instruksi Bapak Gubernur, demikian juga dari Bapak Presiden, kita di sekolah sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas karena kita masih ada di level 3, di mana pembelajaran tatap muka terbatas ini kita akan mulai hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Seperti apa yang diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite, mohon prokes COVID-19 pandemi tetap dilaksanakan dan diikuti tanpa ada hal-hal yang bisa membuat klaster baru. Pembelajaran tatap muka yang secara terbatas sesuai dengan pernyataan yang dikirimkan oleh Bapak Kepala Sekolah dari hasil rapat MKKS bahwa PTM terbatas ini kita laksanakan dengan pola 50% secara luring di sekolah dan 50%-nya nanti akan melaksanakan di rumah masing-masing secara virtual. Di mana proses ini yang 50% ini akan diregulasi secara kontinu dan berkala setiap minggu. Di mana mulai 4 Oktober sampai hari Sabtunya itu yang hadir ke sekolah adalah yang berabsensi ganjil. Kemudian minggu berikutnya yang berabsensi genap. Artinya di minggu awal ini, di PTM awal, semua nomor absen yang ganjil itu datang ke sekolah dan yang genap diam di rumah mengikuti secara virtual. Nah, dalam proses pembelajaran ini, apapun yang dilakukan nanti, itu silakan diikuti sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu Guru yang melaksanakan pembelajaran. Proses berikutnya, Penjaskes itu tidak diadakan di lapangan. Penjaskes
itu dilaksanakan di kelas dan secara teori. Selama pembelajaran tatap muka, karena arahan bahwa kantin tidak dibuka, artinya kantin tetap tutup. Sehingga antisipasi untuk itu, anak-anak diharapkan membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Silakan makanan dan minuman dibawa sendiri. Atau makanan sudah disediakan dan keadaan situasi pencernaan kita sudah disiapkan pagi hari. Sehingga sampai jam 11.30 untuk yang sesi 1, kelas 12 dan kelas 11 itu tidak bingung mencari makanan. Dan minuman silakan membawa tumbler. Tumbler boleh dibawa. Nanti jika tumblernya kosong dan habis, di ruang sarana akan disediakan aqua untuk isi ulang. Oh, ruang sarana merah. Tapi hanya secara terbatas dan akan ada penjagaan jarak dalam pengambilannya. Dalam proses pembelajaran itu tidak ada sesi istirahat. Tidak disediakan sesi istirahat. Selama 3 jam lebih itu berlangsung secara penuh tanpa istirahat dengan pergantian guru mapel. Sehingga begitu sesi selesai jam 11.30, anak-anak tidak boleh berkeliaran lagi di sekolah karena akan dilanjutkan oleh adik-adik kelas 10. Berarti langsung pulang. Dan staf keamanan serta yang ditugaskan sebagai satgas sekolah berhak untuk membawa anak-anak yang sudah selesai sesi untuk pulang dan tidak boleh lagi di sekolah. Semua tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran dikerjakan di rumah. Karena buku pembelajaran mata pelajaran sudah dibagikan. Dalam pembelajaran ini, dari jam 7.30 sampai jam 8.00, itu akan dilaksanakan pengecekan suhu sebelum masuk ke ruang kelas. Akan dilaksanakan pengecekan suhu sebelum masuk ke ruang kelas. Dan di masing-masing kelas akan disediakan hand sanitizer dan di depan kelas disediakan tempat cuci tangan. Itu silakan dipergunakan dengan baik dan dimanfaatkan prokesnya untuk menghindari klaster baru. Berikutnya, selama pembelajaran berlangsung di kelas tidak diperkenankan membuka masker. Masker wajib dipakai selama proses pembelajaran. Yang sudah dibagikan face shield silakan bisa dimanfaatkan dan digunakan. Itu untuk teknis dalam prokes dan jam mengajar. Bagaimana untuk jadwalnya? Untuk jadwal pembelajaran kita bagi 3 mapel setiap hari. Dari jam pertama sampai jam ketiga itu anak-anak kelas 11 dan 12 yang dimulai dari jam 30 sampai jam 11.30. Di mana jam 7.30 sampai jam 8.00 WITA itu dilaksanakan pengecekan suhu tubuh. Selanjutnya masuk dari jam 8.00 sampai jam 9.10 pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang dibagikan. 9.10 berlanjut mapel kedua sampai 10.20. 10.20 sampai 11.30 berlanjut mapel ketiga. Jam 11.30 pulang. Sesuai arahan dari penjaga sekolah dan keamanan sekolah. Lanjut jam 11.30 sampai jam 12 dilaksanakan sterilisasi ruangan. Mulai jam 12.00 sampai jam 13.10 sudah melewati pengecekan pada saat sterilisasi ruangan. Itu dilanjutkan mapel pertama untuk anak-anak kelas 10.
jam 13.10 sampai jam 14.20 mapel kedua, jam 14.20 sampai jam 15.30 mapel ketiga. Selesai langsung pulang. Ya. Dilanjutkan lagi untuk besoknya. Itu akan dilanjutkan oleh anak-anak yang nomor absen genap dalam 1 minggu itu. Hari Senin absennya ganjil, hari Senin absennya ganjil sampai hari Sabtu. Kemudian minggu depannya hari Senin sampai Sabtu baru diikuti oleh anak-anak yang berabsen genap. Nah, selama hari Senin sampai hari Sabtu ini yang absen ganjil pertama, sesi pertamanya, pakaian sesuai yang disampaikan itu Senin menggunakan putih abu, Selasa endek, bawahnya menyesuaikan, Rabu itu menggunakan kembali putih abu, Kamis pakaian adat, Jumat olahraga dengan bawahnya hitam, Sabtu pakaian pramuka. Itu silakan dicermati dengan baik sehingga tidak ada kesalahan pakaian. Dan dipastikan bahwa pakaian yang kalian gunakan setiap harinya sudah melewati proses pencucian dan sterilisasi lainnya. Berikutnya untuk ketertiban, rambut wajib dicukur rapi. Tidak ada lagi rambut panjang ke sekolah. Tidak ada lagi yang bersemir ke sekolah. Semua harus sudah sesuai dengan kodratnya dan sesuai standar rambutnya. Rambut cukur rapi dan tidak ada lagi warna-warna lain selain kodrat rambutnya. Sepeda motor yang dibawa ke sekolah wajib suara sepeda motornya standar. Ketika tidak terjadi sepeda motor yang standar, staf penjaga sekolah berwenang untuk mengeluarkan dari lingkungan sekolah. Tidak ada lagi yang namanya knalpot modifikasi yang mengganggu lingkungan sekolah. Kalau jenis motornya dimodifikasi silakan, knalpot suara tidak boleh bising. Itu untuk proses pembelajaran dan ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan. Kemudian jika pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan apa yang disampaikan Satgas Covid Kecamatan, akan ada pengecekan dan sidak setiap saat tanpa diketahui waktunya, memastikan bahwa pelaksanaan prokes COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung sesuai protokol yang sudah ditetapkan. Itu makanya anak-anak dengan bantuan Bapak Ibu orang tua siswa atau wali siswa agar mengikuti prokes COVID dengan karena dalam proses jika ada indikasi dari dan satu orang siswa pun atau guru COVID-19 maka PTM terbatas akan dihentikan sementara selama 3 hari sampai 1 minggu dan akan dilakukan tracing sekolah. Nah, ketika tracing sekolah dilaksanakan dan diindikasikan terjadi pembludakan dampak COVID-19 dengan klaster tatap muka terbatas, PTM terbatas itu akan dihentikan dan kembali ke virtual. Begitu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan arahan dari Satgas Covid Kecamatan dalam koordinasi Satgas Covid Kecamatan di Kabupaten. Itu anak-anak makanya protokol kesehatan mohon diperhatikan sesuai dengan arahan dari Bapak Sekolah. Mari kita jaga bersama sekolah kita, teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita, sehingga tidak menjadi klaster baru bagi kita di SMA Negeri Semarang. Sehingga dengan simulasi awal PTM terbatas sampai November di semester ganjil ini, kita bisa berlanjut nanti di semester genap di tahun ajaran berikutnya
bisa melaksanakan pembelajaran secara murni normal kembali. Kalau sampai klaster terjadi, maka PTMT yang kita laksanakan hari ini akan berulang menjadi pembelajaran virtual. Sekali lagi, Satgas Covid Kecamatan itu akan turun ke sekolah untuk memantau apakah prokes berjalan dengan baik dan tertib. Jika ada indikasi terjadi COVID-19, maka PTMT akan dihentikan. Dan Satgas Kabupaten pun serta provinsi itu dalam suatu saat akan turun ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan sekolah kita bisa melaksanakan dengan baik dan bukan menjadi kluster baru dalam pembelajaran. Mohon diperhatikan dan disiplin dalam mengikuti prokes COVID-19. Nah, nanti mengenai jadwal pembelajaran untuk anak-anak kelas 10, 11, dan 12 akan Bapak share di wali kelas masing-masing untuk diteruskan ke tapi dan memasuki era baru kita, adaptasi baru kita dengan jadwal, dengan proses pembelajaran di masa pandemi, dengan masa pembelajaran terbatas mulai hari Senin. Ingat, mulai hari Senin tanggal 4 Oktober yang berabsensi ganjil itu pembelajaran tatap muka terbatas, dan yang berabsensi genap silakan mengikuti virtual di rumah dengan tetap menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian yang di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan satu lagi, jika ada yang sakit dan ada indikasi memang sakit pada hari itu, mohon dilaporkan dirinya sakit dan tidak usah ke sekolah. Apalagi sakitnya ada batuk, panas, dan pilek. Usahakan untuk tidak ke sekolah. Jangan memaksakan diri dengan membawa lampiran surat keterangan bahwa memang sakit. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk lebih lanjut kita akan nanti bisa didiskusikan dalam chat di grup siswa dan grup orang tua ataupun di grup wali, karena ini langkah awal kita dan akan berlanjut menjadi masukan kami bagaimana pelaksanaan PTM terbatas. Dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite sudah memberikan pengarahan dengan baik untuk anak-anak kita. Mungkin demikian dulu, karena kami tahu persis kuota akan banyak sekali diambil dalam Zoom ini, apalagi lebih dari 30 menit. Dan kami juga akan hari ini melaksanakan Zoom yang kedua, virtual meeting dengan Bapak Ibu Guru, bagaimana teknis-teknis pembelajaran dan hal-hal yang bisa dilakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Terima kasih untuk MC dan Proktor yang kembalikan ke isinya. Om Santi, Santi, Santi. Ya, baik semua Pak Agung, terima kasih sudah memberikan pengarahan kepada siswa-siswi kita tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, jadi anak-anak tadi sudah banyak sekali sudah disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum kita. Apa-apa saja yang perlu kita taati pada saat pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita selenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober niki. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dari pakaiannya, dari membawa bekal dari rumah atau membawa tumbler, terus juga tidak ada sesi istirahat, jadi tidak berkenankan juga membuka masker. Ya, jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Ya, jadi demikian tadi sudah disampaikan dengan jelas. Jadi dengan hormat yang akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara sosialisasi PTM pada hari ini. Dengan hormat yang silakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara sosialisasi PTM pada hari ini. Disilakan Bapak Kepala Sekolah.
Oke. Terima kasih Bu Gung telah mengantarkan acara ini. Terima kasih pada Pak Nyoman selaku Ketua Komite. Terima kasih juga teman-teman Pak Kasek Kurikulum, teknisi yang telah membantu acara ini. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung tentang jadwal segala macam. Oleh karena itu, kami mohonkan komitmen daripada kita semua, baik dari sekolah maupun dari orang tua serta siswa, pada komitmen kita ini. Semoga pembelajaran tatap muka ini menjadi awal pembelajaran tatap muka murni, dan kita bisa belajar dengan penuh nanti untuk mencapai prestasi anak-anak kita. Demikian kita akhiri pertemuan ini dengan mengaturkan Namo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Ya, baik, demikianlah tadi sosialisasi PTM pada hari ini. Semoga pembelajaran tatap muka terbatas berjalan dengan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.